anak jalanan yang diusir dari restoran mewah, dan gadis jutawan yang menyaksikannya. Matahari tengah hari memantul pada jendela-jendela berkilauan di restoran termahal di kota. Di dalamnya, meja-meja berlapis taplak putih, gelas-gelas tertata rapi, dan aroma hidangan mahal menciptakan suasana kemewahan yang terasa tak tersentuh. Namun di luar kenyataan jauh berbeda. Seorang anak laki-laki kurus dengan pakaian kotor dan compang-camping mendekati pintu dengan langkah ragu. Matanya yang cekung, yang diukir oleh kelaparan, mengamati bagian dalam melalui kaca, seolah hanya mencari sepotong roti, sisa makanan apapun yang bisa meredakan sakit di perutnya. Dia tidak ingin mengganggu siapapun. Dia hanya menginginkan sesuatu yang paling minimal agar bisa tetap bertahan hidup. Namun saat bayangannya menyentuh pintu masuk, dua satpam berjas hitam muncul seperti tembok hidup. Tanpa sepatah kata pun, mereka mencengkeram lengannya dan mendorongnya keluar dengan kasar. Anak itu jatuh ke trotoar yang dingin, bertumpu pada tangan yang lecet. Benturan tubuhnya dengan semen membawa air mata ke matanya, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tetapi karena penghinaan diperlakukan, seolah-olah dia tak terlihat, atau lebih buruk lagi, seperti masalah yang harus disingkirkan. Orang-orang yang lewat di jalan pura-pura tidak melihat. Beberapa mengalihkan pandangan, yang lain berbisik-bisik, dan ada juga yang tersenyum sinis puas karena bukan mereka yang menanggung rasa malu itu. Di dalam restoran tidak ada yang bangkit untuk memprotes. Adegan itu tampak terlalu biasa untuk menimbulkan kejutan. Bagaimanapun juga, dalam logika kejam kota, kemiskinan dan kelaparan adalah bagian dari pemandangan yang semua orang lebih suka abaikan. Tapi seseorang melihatnya. Seorang gadis berambut pirang, dengan gaun elegan dan sepatu putih bersih, mengamati setiap detail dengan mata terbelalak. Dia baru berusia 9 tahun, tetapi kepekaannya lebih besar daripada banyak orang dewasa yang hadir di sana. Putri dari salah satu keluarga terkaya di wilayah itu, dia terbiasa dengan kilauan sendok perak, suara bisu dari percakapan yang berkelas, dan kenyamanan tidak pernah perlu khawatir tentang makanan. Namun, pada saat itu, dia tidak bisa tetap acuh tak acuh. Dia bangkit secara diam-diam dari mejanya di dekat jendela dan berjalan menuju pintu, mengabaikan tatapan mencela dari ibunya yang mencoba memanggilnya kembali. Di luar dia berhenti di depan pemandangan itu, anak laki-laki di tanah, wajahnya kotor oleh debu dan air mata, sementara salah satu satpam masih memegangi lengannya seolah-olah dia adalah ancaman. Jantung gadis itu berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, dia menyadari ada jurang antara dunia tempat dia hidup dan dunia yang ada di luar dinding-dinding kristal itu. Gadis itu merasa tenggorokannya tercekat. Ketidakadilan membakar di dadanya. Tapi yang lebih kuat lagi adalah rasa ingin tahu. Siapa anak laki-laki itu? Apa kesalahan besar yang dia lakukan sehingga pantas menerima kekejaman seperti itu? Dan mengapa semua orang di sekitarnya tampaknya menganggapnya normal? Dia tidak tahu jawabannya, tapi satu hal sudah jelas. Dia tidak bisa begitu saja kembali ke dalam dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Anak laki-laki itu masih di tanah, mencoba mengatur napasnya. Ketika dia menyadari siluet kecil yang berdiri di depannya, dia mengangkat matanya perlahan dan melihat gadis berambut pirang dengan gaun putih bersih menatapnya dengan campuran keterkejutan dan kemarahan, seolah-olah dia tidak bisa percaya apa yang baru saja dia saksikan. Para satpam saling pandang, merasa tidak nyaman. Salah satunya mencoba meredakan suasana, bergumam bahwa anak itu hanya ingin menimbulkan masalah, tetapi gadis itu tidak yakin. Matanya yang biru dan intens tetap terpaku pada anak yang jatuh. Dia tidak melakukan apa-apa, bisiknya lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada pria-pria berjas itu. Kata-kata singkat itu sudah cukup untuk membekukan keheningan di sekitarnya. Anak itu, yang masih berlutut matanya terbelalak, tidak ada seorang pun yang pernah membela dia. Dia selalu diperlakukan sebagai gangguan, seperti kotoran di trotoar. Pembelaan tak terduga itu datang justru dari orang yang paling tidak dia harapkan. Seorang gadis yang jelas-jelas berasal dari dunia yang jauh, dunia di mana tidak ada yang kurang. Dia mencoba menyembunyikan rasa malunya, menundukkan wajahnya, mengusap lengan hoodie-nya pada air mata dan bangkit perlahan, meskipun lututnya lecet. "Ya Allah, saya hanya ingin sisa makanan," gumamnya hampir tidak terdengar. Gadis itu melangkah maju,
terkejut dengan kesederhanaan permintaan itu. Suaranya tidak mengandung ancaman, hanya keputusasaan. Itu adalah suara seseorang yang mengenal kelaparan sebagai teman sehari-hari. Di dalam, para pelanggan mulai berbisik, tidak nyaman dengan adegan yang berlarut-larut. Ibu gadis itu bangkit dengan tergesa-gesa, memanggil namanya dengan nada tegas, tetapi gadis itu tidak bergerak. Dia terus menatap anak itu, seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang telah terbangun. "Siapa namamu?" Dia bertanya tanpa takut, mengabaikan tatapan mencela. Anak itu ragu-ragu. Sudah lama tidak ada yang ingin tahu namanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Miguel." Mendengar itu, gadis itu tersenyum tipis. "Aku Helena." Para satpam tidak tahu bagaimana harus bereaksi melepaskan lengan anak itu. Kontras di antara mereka sangat mencolok. Dia bersih wangi dengan kulit putih, terlindung dari kelebihan hidup. Dia kotor ditandai oleh jalanan, dengan suara serak dari seseorang yang sudah terlalu sering berteriak agar didengar. Dan pada saat itulah, di depan restoran termahal di kota, dua realitas yang berlawanan bertemu. Keingintahuan gadis itu telah mengalahkan rasa takut, dan rasa malu anak itu telah ditembus oleh gerakan kemanusiaan yang tak terduga. Helena tahu bahwa sesuatu akan segera berubah, dan Miguel, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, merasa bahwa dia tidak sepenuhnya sendirian. Ibu Helena menyeberangi aula dengan tergesa-gesa. Suara tumitnya bergema di lantai marmer. Wajahnya tegang, matanya berkobar-kobar karena ketidaksabaran. Begitu dia mencapai pintu, dia mencengkeram lengan putrinya dengan kuat. Helena segera kembali ke meja. "Jangan dekati anak ini," perintahnya dengan suara penuh otoritas. Helena melepaskan diri dengan gerakan tiba-tiba, sesuatu yang jarang dia lakukan. Biasanya dia patuh tanpa bertanya, terbiasa hidup di bawah aturan yang ketat. Tapi pada saat itu menatap Miguel, yang wajahnya masih kotor oleh debu dan air mata. Dia tidak bisa hanya diam. Dia tidak melakukan apa-apa, Bu. Dia hanya ingin makan, jawabnya tegas. Dengan suara yang masih kekanakan, tetapi penuh dengan kemarahan. Sang ibu tidak bereaksi selama beberapa detik. Terkejut dengan keberanian itu, para satpam mengalihkan pandangan tidak nyaman. Sementara itu, Miguel menundukkan kepalanya, merasakan beban menjadi penyebab dari kekacauan itu. "Tidak perlu berkelahi demi saya. Tidak ada yang pernah berkelahi demi saya," gumamnya, hampir dalam bisikan. Helena mendekatinya, sedikit membungkuk agar mereka berada di ketinggian yang sama. Gaun putihnya menyentuh trotoar, tetapi dia tidak peduli. "Aku berkelahi karena apa yang mereka lakukan padamu itu salah," katanya menatap matanya. Ketulusannya membuat Miguel menelan ludah. Dia terbiasa dengan tatapan jijik, tidak pernah dengan mata yang menunjukkan belas kasih. Sesuatu di dalam dirinya yang selalu siap melawan dunia, tampaknya melemah di hadapan gadis aneh, yang bersikeras memperlakukannya sebagai manusia. Di belakang, sang ibu kehilangan kesaburan. "Helena, anak ini mungkin berbahaya. Apa kamu tidak mengerti bahwa orang-orang seperti ini tidak bisa bergaul dengan kita?" Kata-kata itu memotong udara seperti pisau cukur. Miguel merasakan dadanya sesak. Rasanya seperti dia direduksi menjadi bukan siapa-siapa lagi. Seperti biasa, dia melangkah mundur, siap untuk melarikan diri dari sana, dan tidak menyebabkan lebih banyak masalah. Tapi Helena melangkah maju, menghalangi jalannya. Jika dia berbahaya, mengapa dia terlihat lebih takut daripada siapapun di sini? Balasnya, dengan suara gemetar tetapi tegas. Orang-orang di restoran sudah berkumpul di dekat jendela, mengamati adegan itu seolah-olah itu adalah pertunjukan. Bisikan-bisikan menyebar di antara meja-meja. Beberapa mencemooh sikap gadis itu. Yang lain terhibur dengan keberaniannya melawan ibunya sendiri. Miguel merasakan jantungnya berdebar kencang, terbagi antara keinginan untuk lari dan perasaan aneh bahwa untuk pertama kalinya seseorang ingin mendengar ceritanya. Helena yang baru berusia 9 tahun, menghadapi dunia orang dewasa di sekitarnya tanpa menyadari bahwa dalam tindakan pemberontakan itu, dia sudah mengubah jalannya hidupnya sendiri. Helena menarik napas dalam-dalam, mengabaikan cengkeraman ibunya di lengannya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, itu karena kemarahan. Dia merasa entah bagaimana, jika dia membiarkan anak itu pergi, sesuatu yang berharga akan hilang selamanya. Dengan gerakan tegas, dia melepaskan diri sepenuhnya dan berjalan ke arah Miguel, yang sudah mengambil langkah gemetar untuk menjauh.
Tunggu, kata suaranya bergema di trotoar. Anak itu berhenti, ragu-ragu berbalik perlahan, mata coklatnya berkaca-kaca, wajahnya kotor, dan postur tubuhnya meringkuk, seolah menunggu omelan kapan saja. Helena mengambil beberapa langkah dan berhenti di depannya, menjaga jarak yang hormat, tetapi tidak mengalihkan pandangannya dari wajahnya yang sedih. Kamu tidak perlu takut padaku, katanya pelan, seolah itu rahasia di antara mereka berdua. Aku hanya ingin bicara. Miguel menelan ludah. Bicara? Tidak ada yang pernah ingin bicara dengannya. Kebanyakan orang hanya mengusirnya, seolah-olah dia tak terlihat atau berbahaya. Tidak. Tidak seharusnya, gumamnya, menggelengkan kepala. Ibumu marah. Lebih baik kamu kembali. Helena menoleh ke belakang melihat ibunya melambaikan tangan dengan marah dan pelanggan mengamati dengan tatapan menghakimi. Untuk sesaat, dia hampir menyerah. Tapi kemudian dia menatap Miguel lagi, dengan lututnya yang lecet dan tangan yang tergores, dan dia tahu dia tidak bisa mundur. Aku tidak peduli. Namun sekormingan saya yang tahu, apa kamu punya seseorang? Sebuah keluarga? Tanyanya, membiarkan rasa ingin tahu yang menguasai dirinya keluar. Pertanyaan itu mengenai Miguel seperti panah. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap ke bawah. Saya tidak punya siapa-siapa. Sudah lama saya hanya berjalan-jalan. Kadang-kadang saya pikir tidak ada yang ingat bahwa saya ada. Gadis itu merasakan matanya perih. Dia tidak pernah mendengar seseorang berbicara tentang dirinya sendiri dengan kesedihan seperti itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang terlindung, beban kemiskinan bukan hanya kata yang jauh. Itu ada di sana, di depannya, dalam daging dan darah. Tapi aku ingat, jawab Helena tanpa banyak berpikir. Aku melihatmu. Miguel mengangkat matanya, terkejut. Ada api yang berbeda dalam kata-kata sederhana itu, seolah-olah mereka membawa lebih banyak nilai daripada hidangan mahal apapun yang disajikan di balik pintu emas restoran. Angin sore yang lembut mengacak-acak rambut pirang Helena, tetapi dia tetap teguh. Rasanya seperti ada garis tak terlihat yang terbentuk di antara mereka, menyatukan dua dunia yang seharusnya tidak pernah bertemu. Di dalam, ibunya berteriak memanggil nama putrinya. Kehilangan kesabaran, tetapi Helena tidak kembali. Dia tetap di sana di depan Miguel, bertekad untuk meruntuhkan tembok yang memisahkan realitas mereka. Dan bahkan tanpa mengerti mengapa, Miguel tidak lari. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seseorang memintanya untuk tetap tinggal. Ibu Helena menyeberangi pintu restoran seperti badai. Sepatu hak tingginya berdentum keras di trotoar. Setiap langkah ditandai dengan kemarahan. Helena, teriak suara yang penuh otoritas, kembali ke dalam sekarang. Aku tidak ingin kamu dekat dengan orang-orang seperti ini. Miguel mengecilkan bahunya, melangkah mundur 2 langkah. Dia terbiasa dengan jenis ucapan ini. Orang-orang seperti ini. Selalu begitu mereka memanggilnya. Frasa itu terasa seperti hukuman, tanda yang tidak akan pernah bisa dia hapus. Nalurinya menyuruhnya untuk lari, menghilang sebelum situasinya menjadi lebih buruk. Tetapi Helena melangkah maju, menghalangi jalannya. Bu, tolong biarkan aku bicara dengannya. Pintanya, suaranya gemetar, tetapi penuh keberanian. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Wanita itu tertawa gugup melihat sekeliling. Pelanggan restoran sudah berada di trotoar, mengamati adegan itu seolah-olah itu adalah tontonan gratis. Beberapa bergumam bahwa gadis itu keras kepala. Yang lain mengkritik kurangnya ketegasan ibunya. Merasa dihakimi, dia mengertakkan giginya. Helena, apa kamu tidak mengerti? Anak ini tidak aman. Orang-orang seperti ini bisa mencuri, bisa menipu, bahkan bisa menyakitimu. Miguel menundukkan kepalanya, tinjunya terkepal. Bukan karena dia akan membalas, tetapi karena sakit mendengar kata-kata yang menggambarkannya sebagai ancaman. Dia ingin berteriak bahwa dia bukan pencuri, bahwa dia hanya ingin sepotong roti. Tetapi rasa malu menelan setiap kekuatannya. Helena, bagaimanapun, tidak mundur. Dia menatap ibunya dengan tegas dan kemudian ke Miguel. Jika dia berbahaya, dia sudah menyakitiku. Tapi lihatlah dia, katanya. Menunjuk anak itu. Dia lapar, dia terluka. Namun dia diperlakukan seolah-olah dia tak terlihat. Mata Miguel terbelalak. Tidak ada yang pernah membela dia seperti itu. Gadis itu, yang kecil di depan ibunya sendiri dan para satpam, tampak lebih besar dari mereka semua.
Sang ibu menghela napas dalam-dalam, mencoba mempertahankan kendali. Helena, bukan peranmu untuk menyelesaikan masalah dunia. Mari masuk sekarang, katanya. Mencoba menariknya dengan lengan, tetapi gadis itu melepaskan diri lagi. Mungkin bukan peranku, tapi itu pilihanku. Aku tidak akan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Keheningan menyelimuti selama beberapa detik. Miguel merasakan dadanya sesak, terbagi antara keinginan untuk melarikan diri dari rasa malu dan keinginan untuk percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, gadis itu benar-benar ingin mengenalnya. Helena menatap matanya dan bertanya lagi, tanpa takut pada tatapan mencela yang datang dari semua sisi. Miguel, maukah kamu menceritakan ceritamu padaku? Ketegangan ada di udara. Sang ibu menatap putrinya dengan terkejut. Para satpam ragu-ragu, dan Miguel tidak tahu apakah dia bisa berbicara. Tapi di dalam dirinya sesuatu mulai berubah. Miguel menarik napas dalam-dalam, merasakan tatapan semua orang membebani dirinya. Tangannya gemetar dan suaranya hampir tidak keluar. Dia tidak terbiasa berbicara tentang dirinya sendiri. Sebenarnya tidak ada yang pernah bertanya. Setiap kali dia mencoba menjelaskan, dia diinterupsi, diusir atau diabaikan begitu saja. Tapi mata Helena terpaku padanya. Bukan dengan kasihan yang kosong, melainkan dengan rasa ingin tahu yang tulus. Itu memberinya keberanian untuk mencoba. Saya tidak begitu ingat ibu saya, dia memulai, dengan suara pelan. Ketika saya masih sangat kecil, dia sakit. Dan kemudian dia tidak kembali lagi. Helena memiringkan kepalanya, menyerap setiap kata. Dan ayahmu? Miguel menelan ludah. Saya tidak tahu. Dia pergi sebelumnya. Kemudian saya tinggal bersama nenek saya. Dia merawat saya, tapi dia juga jatuh sakit. Dan ketika dia meninggal, saya sendirian. Kata-kata itu memotong seperti pisau. Seolah-olah, dengan mengucapkannya dengan lantang, dia menghidupkan kembali setiap kehilangan. Helena merasakan tenggorokannya tercekat. Di rumahnya, mengeluh adalah ketika makan malam tidak memiliki makanan penutup yang dia suka. Sementara Miguel, sejak begitu muda telah belajar bahwa kelaparan dan kesepian adalah bagian dari rutinitas. Jadi kamu tinggal di jalanan? Dia bertanya dengan hati-hati. Anak itu mengangguk. Kadang-kadang saya tidur di bawah jembatan, yang lain di depan toko yang tutup. Ada hari-hari di mana seseorang memberi makanan. Tetapi, sebagian besar saya hanya menunggu sesuatu tersisa. Saya datang ke sini karena saya pikir mungkin ada sisa-sisa, tapi dia berhenti, menatap para satpam yang masih mengamatinya dari jauh. Sepertinya bahkan meminta itu pun salah. Helena menggigit bibirnya, berjuang melawan kemarahan. Bagaimana bisa mereka memperlakukan anak seperti ini? Seorang anak seusianya yang hanya tidak ingin kelaparan. Jantungnya terasa terlalu kecil untuk kemarahan sebesar itu. Sang ibu di belakang menghela napas keras. Gugup Helena. Dia mengarang cerita. Anak-anak ini selalu mengarang. Ayo kita pergi. Tapi Helena mengabaikannya. Dengan setiap kalimat Miguel, dia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang pecah dan dibangun kembali secara berbeda. Miguel, kamu tidak mengarang, kan? Tanyanya dengan lembut. Dia menatap matanya untuk pertama kalinya, tanpa mengalihkan pandangan. Saya berharap iya, tapi ini hidup saya. Keheningan di sekitar menjadi berat, bahkan bisikan pelanggan berhenti. Untuk sesaat, sepertinya hanya suaranya yang bergema di jalan yang diterangi matahari sore itu. Helena melangkah maju, bertekad, kalau begitu aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin mendengarmu. Miguel berkedip bingung. Tidak ada yang tidak ingin bidana mendengar. Tidak ada yang pernah meminta itu. Untuk pertama kalinya dia merasa ceritanya penting. Ibu Helena tidak lagi menyembunyikan kemarahannya. Wajahnya merah, matanya berkobar-kobar. Dia mendekat lagi, mencoba menjauhkan putrinya dengan paksa. Helena, cukup. Anak ini bukan masalah kita. Kamu tidak mengerti bagaimana hal-hal bekerja. Orang-orang seperti dia tidak... Sebelum dia selesai, Helena meninggikan suaranya, sesuatu yang sangat jarang dia lakukan. Orang-orang seperti dia apa, Bu? Tidak pantas makan, tidak pantas diperlakukan sebagai manusia. Gadis itu menatap ibunya dengan air mata di matanya, tetapi ketegasan dalam suaranya membungkam, bahkan bisikan para penonton. Miguel mundur, jantungnya berpacu. Dia merasa bersalah karena menyebabkan begitu banyak konflik. Tetapi pada saat yang sama, sebagian dari dirinya merasa hangat dengan kata-kata itu. Tidak ada yang pernah berbicara untuknya.
Rasanya seperti Helena menghadapi seluruh dunia sendirian hanya untuk memberinya suara. "Helena, kamu menantangku di depan semua orang?" tanya sang ibu terkejut, melihat sekeliling untuk melihat tatapan para penonton. "Ah, kamu tahu apa yang mereka pikirkan tentangku sekarang?" Gadis itu menarik napas dalam-dalam, dan bahkan pada usia 9 tahun, dia tampak membawa kedewasaan di luar usianya. Mungkin mereka berpikir bahwa ibu lebih peduli dengan apa yang orang lain katakan daripada dengan apa yang benar. Kata-kata itu memotong seperti pisau. Ada gumaman di antara pelanggan yang mengamati dari jendela. Beberapa bahkan mengangguk secara diam-diam, mengakui keberanian gadis kecil itu. Miguel bagaimanapun merasakan beban rasa malu. "Saya tidak ingin membuat masalah untukmu," katanya pelan. "Jika saya pergi, ibumu akan berhenti berkelahi." Helena menoleh padanya segera menggelengkan kepala. "Tidak, kamu tidak akan pergi hanya karena mereka tidak mengerti. Kamu punya cerita, Miguel, dan aku ingin mendengarnya." Sang ibu menghela napas kesal mencoba mendapatkan kembali kendali. "Helena, masuk sekarang. Nanti kita akan bicara tentang keras kepalamu ini." Tapi gadis itu menyilangkan tangan, postur yang tegas. "Tidak akan." Selama mereka memperlakukannya seperti sampah. Keheningan dipecah oleh tawa gugup dari beberapa penonton, tetapi ada juga ekspresi kekaguman. Seorang pelayan yang mengamati dari pintu bergumam, "Gadis ini memiliki lebih banyak keberanian daripada kita semua bersama-sama." Sang ibu merasa semakin terpojok. Harga dirinya tidak mengizinkannya untuk menyerah di depan putrinya, apalagi di depan orang asing. Tetapi untuk pertama kalinya, otoritasnya tampak rapuh. Miguel, dengan mata berkaca-kaca, bergumam, "Mengapa kamu melakukan ini untukku?" Helena menatapnya dengan tulus. "Karena tidak ada yang pernah melakukannya." Kata-kata itu jatuh berat di hati semua orang yang mendengarnya. Bahkan sang ibu untuk sesaat tampak ragu-ragu di hadapan jawaban yang sederhana itu, tetapi tidak bisa dibantah. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, ingatlah untuk berlangganan saluran dan berkomentar dengan nama dan kota tempat Anda menonton. Miguel menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatur pikiran yang hampir tidak pernah dia ucapkan. Rasanya seperti berbicara akan membuka luka yang lebih suka dia sembunyikan. Tapi di hadapan tatapan Helena, dia menyadari bahwa dia benar-benar ingin mendengar. "Kadang-kadang saya tidur di terminal bus ketika para penjaga tidak mengusir saya dari sana," dia mulai dengan suara rendah. "Lain kali saya berada di dekat toko roti, menunggu seseorang membuang roti basi. Ada hari-hari di mana saya menggali di sampah untuk mencari makanan." Beberapa orang di antara penonton saling pandang, merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, kehadiran mereka terasa berat. Banyak yang pura-pura tidak mendengar, tetapi kebenaran menembus udara seperti pisau. "Dan ketika hujan?" tanya Helena, hampir tanpa bernapas menyerap setiap detail. Miguel mengangkat bahu. "Ketika hujan, saya meringkuk di bawah tenda. Saya pernah bangun dengan pakaian basah semua dan dingin yang menusuk tulang. Pada saat-saat seperti itu saya hanya berpikir saya akan sakit," dan dia berhenti ragu-ragu. "Dan mungkin tidak ada yang akan menyadarinya jika saya menghilang." Helena merasakan dadanya sesak. Dia tidak bisa percaya bahwa seorang anak seusianya hidup seperti itu. "Tapi, kamu tidak pernah mendapat bantuan? Tidak ada yang pernah mengulurkan tangan?" Dia bersikeras. Miguel tertawa tanpa humor. Suara serak dan sedih. "Kadang-kadang seseorang memberi koin, tetapi sebagian besar mereka menyeberangi jalan ketika mereka melihat saya atau memanggil saya pencuri. Saya pernah dipukuli hanya karena meminta makanan." Ibu Helena menghela napas, kesal. "Kamu lihat, dia sendiri mengakui bahwa dia hidup meminta sedekah. Itu hanya membuktikan maksudku, Helena. Kita tidak seharusnya terlibat." Tapi Helena tidak terpengaruh. Dia menoleh ke Miguel. Matanya penuh air mata. "Tidak apa-apa, itu bukan bukti apapun, Bu. Itu hanya hidupnya, dan itu tidak adil." Miguel terdiam mengamati gadis kecil itu, menghadapi seluruh dunia demi dirinya. Itu aneh. Sebagian dari dirinya ingin percaya, sebagian lagi takut. Bagaimanapun juga dia sudah terbiasa mengharapkan penolakan. "Kamu tidak mengerti," katanya melihat ke tanah. "Orang-orang sepertimu tidak tinggal di dekat orang-orang sepertiku. Suatu saat kamu akan pergi. Semua orang akan pergi." Helena mengulurkan tangannya ragu-ragu tetapi penuh keberanian. "Kalau begitu tetaplah di sini untuk sekarang. Biarkan aku mendengarmu."
Ibunya meninggikan suara lagi, tetapi tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Beratnya apa yang Miguel ceritakan, dan keberanian putrinya mulai menghasilkan gumaman yang berbeda di antara penonton. Beberapa tatapan tidak lagi mencela, tetapi tidak nyaman karena mengakui kebenaran. Miguel menatap tangannya, gemetar dan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa bahwa mungkin dia tidak sepenuhnya sendirian. Keheningan yang tidak nyaman yang menyelimuti trotoar tiba-tiba dipecahkan oleh suara yang dalam. Ini sudah melewati batas. Semua orang menoleh. Seorang pria elegan, berjas abu-abu dan dasi sutra telah keluar dari restoran. Dia memiliki postur yang tegas, tatapan yang keras, seperti seseorang yang terbiasa didengarkan. Dari cara para pelayan menjauh, jelas bahwa dia adalah pelanggan penting. Kita berada di depan salah satu tempat terbaik di kota, katanya, dengan suara yang diproyeksikan agar semua orang mendengarnya. Dan sekarang karena anak ini, kita memiliki skandal di pintu. Ini tidak dapat diterima. Helena membelalakkan matanya, terkejut. Miguel merasakan perutnya bergejolak. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lebih banyak penghinaan, lebih banyak tuduhan. Selalu begitu. Pria itu melanjutkan, alih-alih makan siang dengan tenang, kita menyaksikan sebuah pertunjukan. Dan di atas itu semua, dengan gadis ini tidak mematuhi ibunya di depan umum. Ibu Helena mencoba mendapatkan kembali kendali atas situasi, memanfaatkan kata-katanya. Tepat sekali. Saya dan mengerti. Anak ini seharusnya tidak ada di sini. Putri saya harus kembali ke dalam. Tapi Helena tidak diam. Dia melangkah maju, meninggikan suaranya seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Tidak. Yang tidak dapat diterima bukanlah Miguel ada di sini. Yang tidak dapat diterima adalah memperlakukan seorang anak seolah-olah dia sampah. Hanya karena dia tidak punya uang. Bisikan meningkat. Beberapa orang mulai setuju dengan suara rendah. Sementara yang lain membela pria berjas itu. Ketegangan menyebar seperti api pada jerami kering. Pelanggan itu mengerutkan kening. Anak, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Anak laki-laki seperti ini membawa masalah. Hari ini dia meminta makanan. Besok dia mencuri. Hidup mengajarkannya. Miguel merasakan kata-kata itu seperti pukulan di dada. Dia menundukkan kepalanya, ingin menghilang. Tapi sebelum dia mundur, Helena memegang tangannya dengan kuat. Kalau begitu mungkin hidup yang salah, katanya menatap pria itu tanpa takut. Keheningan yang berat menyelimuti. Rasanya seperti semua orang mencoba memproses keberanian anak itu. Sang ibu meletakkan tangannya di mulut, terkejut dengan keberanian putrinya. Pria itu tertawa gugup, mencoba meremehkan. Ah, sungguh kurang ajar. Gadis ini perlu belajar untuk tahu tempatnya. Tapi untuk pertama kalinya, seseorang di dalam restoran bergumam. Mungkin dia benar. Tatapan beralih ke dalam, di mana seorang wanita tua pelanggan tetap mengamati semuanya dengan ekspresi mencela. Kepada pria berjas itu, intervensi tak terduga itu mengubah nada diskusi. Helena menarik napas dalam-dalam, merasa bahwa dia tidak lagi sendirian seperti sebelumnya, dan Miguel dengan mata berkaca-kaca menyadari bahwa mungkin ceritanya mulai menemukan seseorang yang akan membela. Wanita tua itu, dengan rambut putih, disisir rapi dan kalung mutiara, bangkit dari meja di dekat jendela. Dengan langkah lambat, tetapi tegas dia mendekati pintu restoran. Tatapan beralih padanya, dan gumaman berhenti. Ada rasa hormat dalam kehadirannya. Saya telah hidup cukup lama untuk tahu kapan ketidakadilan ada di depan mata saya, katanya, dengan suara yang dalam untuk usianya, tetapi jernih seperti lonceng. Dan apa yang saya lihat hari ini adalah kekejaman terhadap seorang anak yang tak berdaya. Pria berjas itu tertawa mengejek. Dengan segala hormat, Ibu, tapi kita tidak bisa meromantisasi jalanan. Anak-anak ini membawa bahaya. Wanita tua itu menatapnya dengan tegas. Satu-satunya bahaya yang saya lihat adalah bahaya ketidakpedulian. Anak ini tidak mencuri, tidak berteriak, tidak mengancam siapapun. Dia hanya menginginkan sepotong roti. Apa isu yang lebih berbahaya? Dia meminta makanan atau kita, orang dewasa, pura-pura tidak melihat? Keheningan segera terjadi. Bahkan para satpam ragu-ragu, menurunkan lengan mereka yang sebelumnya kaku. Ibu Helena merasa malu mencoba berargumen. Anda tidak mengerti. Putri saya mengekspos dirinya sendiri. Ini tidak aman. Tapi wanita tua itu menggelengkan kepala.
Putri Anda melihat apa yang kita lupakan, kemanusiaan. Mungkin Anda harus bangga daripada merasa malu. Helena merasakan matanya berkilauan, rasanya seperti akhirnya seseorang memvalidasi keberaniannya. Dia memegang tangan Miguel lebih erat, yang menatapnya bingung tidak tahu apakah harus percaya itu. Dia terbiasa menjadi sasaran tuduhan, bukan pembelaan. Mengapa? Mengapa Anda mengatakan ini? Gumamnya. Tidak percaya. Wanita tua itu mendekat perlahan, membungkuk dengan susah payah untuk lebih dekat dengan tingginya. Karena saya juga pernah kelaparan, dia mengakui mengejutkan semua orang. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya masih anak-anak, saya juga dipermalukan karena meminta sepotong roti. Dan saya masih ingat tatapan orang yang mengabaikan saya. Saya tidak ingin kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa kamu tidak berharga. Kata-kata itu menembus Miguel seperti kilat. Rasanya seperti tiba-tiba beban yang dia bawa telah diakui. Dia tidak lagi tak terlihat. Helena tersenyum terharu. Kamu lihat, Miguel, bukan hanya aku. Ada orang-orang yang peduli. Pria berjas itu mendengus tidak nyaman karena kehilangan dukungan, tetapi beberapa pelanggan mulai mengangguk setuju dengan wanita tua itu. Ibu Helena, tertekan oleh tatapan kolektif, tidak lagi memiliki keyakinan yang sama seperti sebelumnya. Perlahan-lahan gelombang tampaknya berubah, dan Miguel meskipun tidak percaya, mulai menyadari bahwa mungkin dia tidak sendirian seperti yang dia bayangkan. Ibu Helena tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Wajahnya merah, tangannya gemetar dan kesabarannya habis di hadapan tatapan, ingin tahu dan menghakimi yang datang dari semua sisi. Dia mencengkeram lengan putrinya dengan kuat, menariknya ke dalam. Cukup, Helena, kamu sudah melewati batas. Kamu akan kembali bersamaku sekarang. Gadis itu kehilangan keseimbangan dengan tarikan itu, tetapi menjaga kakinya tetap kuat di tanah. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena keputusan. Helena menarik napas dalam-dalam dan, dalam gerakan yang mengejutkan, melepaskan lengannya dengan kuat, menjauh dari ibunya. Aku tidak akan, teriak suara gemetar tetapi berani. Kejutan menyebar di antara penonton. Tidak ada yang berharap melihat gadis sekecil itu menghadapi ibunya sendiri dengan cara seperti itu. Wanita tua bermutiara itu meletakkan tangannya di dada, terharu, sementara pria berjas itu mengamati dengan jijik, seolah-olah itu hanya pemberontakan anak-anak. Helena, seru sang ibu marah. Kamu tahu dengan siapa kamu bicara. Aku ibumu dan kamu akan patuh. Tapi gadis itu menggelengkan kepala, air mata mengalir di wajahnya. Aku selalu patuh, tapi hari ini aku tidak bisa. Hari ini aku melihat sesuatu yang tidak bisa aku lupakan. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Miguel mengamatinya dalam diam, jantungnya berpacu. Dia merasa terbagi. Sebagian dari dirinya ingin menghilang untuk mengakhiri kekacauan itu, tetapi sebagian lagi menempel pada gerakan gadis itu sebagai sesuatu yang terlalu berharga untuk hilang. Helena melangkah mundur, mendekatinya lebih dekat. Jika harus memilih, aku memilih untuk tinggal di sini. Aku tidak akan masuk ke restoran itu selama kalian pura-pura tidak ada yang terjadi. Sang ibu tertegun. Harga dirinya mencegahnya untuk menyerah. Tetapi tekanan dari adegan publik membuatnya tidak berdaya. Bisikan tumbuh. Beberapa mendukung keberanian Helena, yang lain mengkritik kurangnya disiplin. Apa kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan, Helena? Kata sang ibu. Suaranya lebih rendah, hampir memohon. Anak ini bukan bagian dari dunia kita. Gadis itu menoleh ke Miguel, menyeka air matanya dengan tangan yang bebas. Kalau begitu mungkin dunia kita yang salah. Keheningan menjadi mutlak. Kalimat singkat, sederhana dan kuat itu jatuh seperti guntur. Miguel merasakan matanya berkaca-kaca. Tidak bisa percaya dia benar-benar mendengarnya. Helena memegang tangannya dengan kuat, seolah-olah mengatakan, tanpa kata-kata, kita berhasil. Perang internal sang ibu belum berakhir, tetapi untuk pertama kalinya dia tampak bersedia untuk mendengarkan. Helena menarik napas dalam-dalam, menyeka air matanya dengan telapak tangan, dan membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Tanpa menoleh ke belakang, dia mengulurkan tangannya ke Miguel. Ayo kita pergi dari sini. Anak itu membelalakkan matanya terkejut. Jantungnya berdebar kencang. Dia terbiasa diusir dari tempat-tempat, tidak pernah diundang untuk pergi bersama seseorang. Apalagi seseorang seperti Helena. Saya tidak bisa, gumamnya ragu-ragu.
Ini bukan tempat saya, tapi Helena memegang tangannya dengan kuat. Kalau begitu tempatku yang salah. Dampak dari kalimat itu bergema di antara orang-orang yang menonton. Keheningan hanya berlangsung beberapa detik, hingga dipecahkan oleh bisikan. Beberapa pelanggan bergumam bahwa itu konyol, bahwa gadis itu merendahkan dirinya sendiri. Namun yang lain melihat dengan kekaguman, terkesan oleh keberaniannya. Ibu Helena melangkah maju dalam keadaan syok. Kamu tidak akan melakukan itu, Helena. Aku tidak mengizinkannya. Tapi sudah terlambat. Helena menarik tangan Miguel dan mulai berjalan menuju jalan, bertekad. Gaun putih yang begitu bersih di awal makan siang sekarang menyentuh debu trotoar, seolah-olah melambangkan pecahnya dunia kristal tempat dia tinggal. Miguel berjalan di sampingnya, masih bingung tetapi dengan hati yang hangat. Rasanya seperti untuk pertama kalinya seseorang melihatnya di luar kotoran, di luar kemiskinan, di luar kelaparan. Dari restoran, suara-suara terdengar. Gadis ini akan sukses atau akan tersesat selamanya. Siapa sangka begitu kecil dan dengan lebih banyak keberanian daripada banyak orang dewasa. Pria berjas itu menyilangkan tangan, kesal, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wanita tua bermutiara itu tersenyum diam-diam, seolah-olah mengkonfirmasi harapan yang dia rasakan. Ibu Helena, dalam keputusasaan berteriak sekali lagi, "Helena, kembali ke sini sekarang. Kamu membuatku malu." Tapi gadis itu tidak berhenti. Suara sepatu hak tinggi ibunya mencoba mengejarnya, bergema di belakang, tetapi Helena hanya berjalan dengan tekad, memegang tangan Miguel dengan erat. "Tidak peduli jika kamu takut," katanya padanya pelan. "Aku juga takut, tapi bagaimana jika kita pergi bersama?" Itu tidak lagi begitu menakutkan. Miguel merasakan tenggorokannya tercekat. Dia tidak pernah mendengar sesuatu seperti itu. Sebagian dari dirinya masih berpikir, itu adalah mimpi yang akan segera berakhir. Tetapi sebagian lagi mulai percaya bahwa mungkin takdir sedang berubah pada saat itu. Dan dengan demikian di bawah matahari sore, keduanya menjauh dari restoran, meninggalkan tidak hanya kekacauan, tetapi juga dunia ketidakpedulian yang tidak lagi diterima Helena sebagai normal. Helena dan Miguel berjalan ke taman terdekat, di mana pepohonan menawarkan tempat teduh dari matahari sore yang terik. Suara mobil terasa jauh dan, untuk pertama kalinya sejak kekacauan dimulai, ada cukup keheningan bagi hati keduanya untuk melambat. Helena duduk di bangku kayu yang usang, masih memegang tangan Miguel yang ragu-ragu untuk melepaskan. Dia melihat sekeliling curiga, seolah-olah kapan saja seseorang akan muncul untuk mengusirnya dari sana juga. "Di sini tidak ada yang akan mengusirmu," kata Helena, mencoba menenangkannya. "Kamu bisa duduk." Miguel patuh tetapi tidak sepenuhnya santai. Matanya menyapu orang-orang yang lewat, siap untuk melarikan diri jika perlu. Helena menyadarinya dan tersenyum tipis. "Kamu selalu mengharapkan yang terburuk, kan?" Dia menghela napas. "Itulah yang saya pelajari di jalanan. Jika kamu tidak mengharapkan yang terburuk, kamu akhirnya terluka." Gadis itu memiringkan kepalanya, penasaran. "Dan apa lagi yang kamu pelajari?" Miguel berpikir selama beberapa detik sebelum menjawab bahwa kelaparan lebih menyakitkan daripada pukulan, bahwa dingin bisa lebih buruk daripada makian, dan bahwa orang-orang melihatmu seolah-olah kamu tak terlihat, atau lebih buruk lagi, seolah-olah kamu berbahaya. Helena menelan ludah, merasakan beban kata-kata itu, "Tapi kamu tidak berbahaya." Dia tersenyum sinis, tapi itu bukan senyum bahagia. "Saya sudah terlalu sering mendengar yang sebaliknya, sehingga kadang-kadang saya mulai percaya." Keheningan yang berat menyelimuti di antara mereka. Helena meskipun masih sangat muda, menyadari bahwa Miguel membawa bekas luka yang tidak terlihat di kulitnya, tetapi terukir di jiwanya. "Miguel, kamu tidak pernah berpikir untuk, entah meminta bantuan ke panti asuhan?" Dia bertanya. Dia menggelengkan kepalanya. "Saya sudah mencoba, tapi panti asuhan cepat penuh. Kadang-kadang mereka mengusir, lain kali ada orang yang memukul mencuri barang-barangmu. Itu tidak sesederhana itu. Di jalanan kamu belajar hanya percaya pada dirimu sendiri." Helena terdiam sejenak, merenung. Kemudian dia meletakkan tangannya di bahunya. "Kalau begitu, mungkin kamu tidak perlu hanya percaya pada dirimu sendiri sekarang. Kamu bisa percaya padaku." Miguel menatapnya dengan terkejut. Dia ingin percaya, tapi rasa takut akan dikecewakan lagi masih besar. Meskipun demikian,
Ada sesuatu di matanya yang membuat tembok di sekitar hatinya mulai retak. Untuk pertama kalinya, Miguel tidak hanya merasa seperti anak jalanan, dia merasa dilihat. Itu lebih berharga daripada koin apapun yang dilemparkan ke tangannya. Helena menatap Miguel selama beberapa detik, seolah ingin merekam setiap detail wajahnya. Rambutnya yang acak-acakan, kulitnya yang ditandai oleh kotoran, mata cokelatnya yang penuh dengan ketidakpercayaan dan, pada saat yang sama, rasa sakit yang diam. Tidak mungkin untuk tidak memperhatikan betapa berbedanya mereka. Dia menarik napas dalam-dalam. Kamu tahu, Miguel, aku pikir aku tidak pernah memikirkan betapa mudahnya hidupku. Aku bangun, dan sudah ada sarapan yang siap di meja. Aku mengeluh jika roti tidak hangat. Aku punya pakaian bersih setiap hari. Kamarku sendiri, mainan yang bahkan tidak aku gunakan. Namun kadang-kadang aku merasa terkekang karena orang tuaku memutuskan segalanya untukku. Miguel mengerutkan kening, bingung. Terkekang? Kamu punya segalanya. Helena menggigit bibirnya. Aku punya barang-barang, tapi kadang-kadang rasanya aku tidak punya suara. Tidak ada yang bertanya apa yang benar-benar aku inginkan. Mereka hanya berharap aku tersenyum, berperilaku baik, dan mengikuti aturan yang tidak aku mengerti. Rasanya seperti mereka menjalani hidupku untukku. Miguel menunduk. Saya berharap saya punya masalah seperti itu. Saya akan menukar semua hari saya di jalanan dengan aturan-aturanmu. Dia merasakan dadanya sesak. Aku tahu itu tidak sama. Aku hanya mengatakan bahwa seberapapun berbedanya hidup kita, entah bagaimana, kita juga merindukan sesuatu. Kamu merindukan makanan, perhatian. Punya seseorang, aku merindukan didengar bisa memilih. Miguel terdiam. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang kaya bisa merindukan sesuatu. Di jalanan, segalanya tampak sederhana. Siapa yang punya uang hidup bahagia? Siapa yang tidak menderita? Tapi di sana, di depan gadis yang menatapnya dengan tulus, dia menyadari bahwa hidup bisa lebih kompleks. Jadi, kamu juga merasa sendirian? Dia bertanya pelan. Helena mengangguk, matanya berkaca-kaca. Sendirian di tengah banyak orang. Miguel menelan ludah. Aneh rasanya menemukan kesamaan antara dua dunia yang begitu berbeda. Tapi kenyataannya, untuk pertama kalinya dia tidak merasa sepenuhnya jauh dari seseorang. Saya tidak pernah berpikir seseorang sepertimu bisa mengerti, gumamnya. Helena tersenyum tipis. Mungkin kita tidak akan pernah bertemu jika bukan hari ini. Tapi sekarang setelah kita bertemu, aku tidak ingin berpura-pura tidak mengenalmu. Kata-kata itu bergema di benak Miguel seperti balsem. Selama ini, dia diperlakukan sebagai tak terlihat. Sekarang untuk pertama kalinya, seseorang mengatakan dia tidak ingin melupakannya. Angin bertiup lembut di taman, tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suara sepatu hak tinggi bergema di lantai batu. Dan Helena tahu bahkan sebelum dia melihatnya, ibunya akan datang. Wajah wanita itu tertutup, napasnya terengah-engah, seperti seseorang yang membawa lebih banyak harga diri yang terluka daripada kemarahan. Helena, cukup, katanya mendekat dengan langkah tegas. Kamu tidak bisa membayangkan betapa malunya aku di restoran. Ini akan berakhir sekarang. Miguel meringkuk di bangku, bahunya tegang. Dia secara naluriah bangkit, siap untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa ini adalah saat di mana penghalang perbedaan sosial akan runtuh, seperti tembok yang tak terlewati. Selalu begitu. Jauh di lubuk hati, dia berharap Helena akan ditarik kembali ke dunianya, sementara dia akan kembali ke aspal dingin dan ketidaklihathan. Tetaplah di sini, kata Helena memegang lengannya sebelum dia bisa lari. Gerakan itu mengejutkan Miguel. Dia menatapnya, bingung, dan melihat di matanya sesuatu yang melumpuhkannya, tekad. Bu, aku tidak akan pergi tanpanya, kata Helena dengan tegas. Sang ibu membelalakkan matanya marah. Beraninya kamu menantangku seperti ini? Kamu masih anak-anak. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Anak ini bukan temanmu, dia hanya masalah. Helena bangkit dari bangku, berdiri di depan ibunya. Tubuh kecilnya kontras dengan postur tegasnya. Dan jika menjadi temannya adalah masalah, maka aku ingin memiliki masalah itu. Jawaban itu membuat sang ibu terdiam sejenak. Orang yang lewat mulai memperlambat langkah, memperhatikan pertengkaran itu. Beberapa bergumam di antara mereka sendiri, mengakui keberanian gadis itu, sementara yang lain menggelengkan kepala, mengatakan bahwa itu murni keras kepala. Miguel,
Dengan hati yang sesak berbisik, "Helena, jangan berkelahi demi saya. Ibumu benar. Saya bukan dari duniamu." Tapi dia tidak terpengaruh menoleh padanya dan menjawab dengan tegas, "Kalau begitu mungkin duniaku yang perlu berubah." Kalimat itu melayang di udara seperti pukulan tak terlihat. Sang ibu menutup matanya sejenak, merasa bahwa dia kehilangan kendali. Ini adalah pertama kalinya putrinya menentangnya, dengan cara yang begitu langsung. "Kamu tidak mengerti, Helena. Apa kamu mengkhayal? Anak ini tidak punya masa depan." Suaranya terdengar keras, hampir seperti vonis. Miguel merasakan perutnya bergejolak. Air mata mengancam akan jatuh, tetapi Helena mendahuluinya sebelum dia bisa bereaksi. "Semua orang punya masa depan, Bu. Hanya butuh seseorang untuk percaya." Keheningan menjadi dalam. Kata-kata yang diucapkan oleh seorang anak terdengar lebih kuat daripada argumen orang dewasa manapun. Sang ibu melangkah maju, bertekad, tanpa kesabaran lagi untuk berdialog. Dia mencengkeram lengan Helena dengan kuat, bertekad untuk membawanya pergi dari sana, apapun yang terjadi. "Sudah selesai, Helena. Kamu ikut aku sekarang dan aku tidak ingin mendengar apa-apa lagi." Helena meronta, mencoba melepaskan diri. "Tidak, Bu, aku tidak akan pergi," teriaknya. Air mata akhirnya mengalir di wajahnya. "Kamu tidak bisa memaksaku untuk berpura-pura tidak ada yang terjadi." Miguel melompat, jantungnya berpacu. Nalurinya adalah lari, menghilang, tapi sesuatu di dalam dirinya berubah pada saat itu. Dia tidak tahan dengan gagasan menjadi alasan gadis. Itu menderita seperti itu. "Ibu, tolong," katanya dengan suara tercekat. "Ini bukan salahnya. Jika Anda ingin berkelahi, berkelahilah dengan saya. Saya akan pergi. Anda tidak perlu membawa putri Anda seperti itu." Sang ibu menoleh padanya dengan tatapan dingin. "Tepat, pergi saja. Itu yang seharusnya kamu lakukan sejak awal." Miguel menundukkan kepalanya, dadanya terbakar. Dia hendak mengambil langkah pertama ketika suara baru bergema di taman. "Tunggu sebentar." Semua orang menoleh. Itu adalah wanita tua bermutiara yang diam-diam mengikutinya sampai di sana. Meskipun usianya sudah lanjut, dia berjalan dengan tegas. Dia mendekati Ibu Helena dan meletakkan tangan ringan di bahunya. "Cukup, apa kamu tidak lihat? Putri Anda mengajari kita semua apa yang kita lupakan. Belas kasih." Sang ibu berkedip terkejut. "Dan Anda tidak mengerti. Ini berbahaya." "Ya," wanita tua itu menyela dengan tenang tetapi tegas. "Berbahaya adalah tumbuh dengan berpikir bahwa uang lebih penting daripada martabat manusia." Orang-orang di sekitar mulai bergumam dan segera suara-suara lain muncul untuk mendukung. Itu benar. Gadis itu hanya menunjukkan keberanian. Anak itu tidak melakukan kesalahan apapun. Tekanan dari kerumunan meningkat. Ibu Helena semakin terpojok, merasakan harga dirinya gemetar. Dia tidak terbiasa ditentang, apalagi di depan umum. Helena memanfaatkan momen itu dan melepaskan diri dari lengan ibunya. Dia berlari ke Miguel dan memegang tangannya dengan kuat. "Aku tidak akan membiarkan mereka mengusirmu." Miguel dengan mata berkaca-kaca menatap gadis itu seolah dia tidak percaya. "Mengapa kamu melakukan ini untukku?" Dia menarik napas dalam-dalam. Tatapannya bersinar dengan keyakinan. "Karena kamu pantas dilihat." Kata-kata itu bergema di seluruh taman, lebih kuat daripada pidato apapun. Yang tidak terduga bukanlah hanya intervensi wanita tua itu, tetapi efek kolektifnya. Sedikit demi sedikit, orang-orang biasa bersatu di sekitar, menciptakan penghalang tak terlihat terhadap ketidakpedulian. Lingkaran orang di sekitar tumbuh setiap menit. Apa yang dulunya hanya rasa ingin tahu berubah menjadi gumaman marah dan segera menjadi suara-suara tegas yang bergema di seluruh taman. "Dia hanya anak-anak," teriak seorang pria paruh-baya menyilangkan tangannya dengan tegas. "Ini pengecut," kata seorang wanita memegang tangan putrinya sendiri. "Sampai kapan kita akan berpura-pura tidak melihat hal-hal ini?" Tambah yang lain, dengan ekspresi yang penuh dengan rasa malu. Ibu Helena merasa terkepung, wajahnya terbakar karena malu. Dia tidak pernah ditantang seperti itu, apalagi oleh orang asing. Matanya mencari dukungan, tetapi bahkan beberapa teman keluarga yang hadir di restoran mengalihkan pandangan. Wanita tua bermutiara itu tetap teguh, hampir seperti hakim yang diam, menatapnya dengan kekecewaan. Helena berpegangan tangan dengan Miguel, tampak kecil di depan kerumunan, tetapi suaranya memotong udara dengan jelas. Dia tidak butuh penghinaan, dia butuh kesempatan.
Jantung Miguel berdebar kencang. Dia tidak pernah berpikir seseorang akan mengatakan itu untuknya, apalagi di depan begitu banyak orang. Untuk sesaat, dia hampir percaya bahwa itu adalah mimpi. Dia melihat sekeliling dan melihat wajah-wajah yang selama bertahun-tahun mengabaikannya. Sekarang mereka memperhatikan rasa sakitnya. Sang ibu mengepalkan tinjunya, menarik napas dalam-dalam. "Apa kalian tidak mengerti?" teriaknya, mencoba mendapatkan kembali kendali. "Anak ini bisa berbahaya, dia anak jalanan." Tapi kerumunan bereaksi serempak dengan ejekan dan celaan. Lalu kenapa? Jalanan tidak menentukan karakter. Yang memalukan adalah memperlakukan anak seperti itu. Kata-kata itu menghantamnya seperti ombak, menghancurkan keyakinannya. Untuk pertama kalinya, dia tidak lagi memiliki kata terakhir. Otoritas yang selalu dia gunakan dengan begitu mudah tampaknya menguap di hadapan keberanian putrinya dan kemarahan kolektif. Miguel merasa tertekan mencoba berbicara. Saya tidak ingin menyebabkan kekacauan. Jika saya pergi, semuanya akan berakhir." Helena menoleh padanya segera dengan air mata di matanya. "Tidak, Miguel, kamu tidak akan pergi. Karena jika kamu pergi, aku juga akan pergi." Dampak dari kalimat itu membuat semua orang terdiam selama beberapa detik. Bahkan sang ibu terkejut, membelalakan matanya. "Kamu tidak akan melakukan itu." Tapi Helena hanya memegang tangan Miguel dengan erat. "Aku akan melakukannya." Seluruh taman sepertinya menahan napas. Ibu Helena, untuk pertama kalinya, tidak tahu harus berkata apa. Rasanya seperti dia dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah ingin dia hadapi. Mempertahankan harga diri atau mendengarkan putrinya sendiri. Dan pada saat itu dia menyadari bahwa kendali tidak lagi ada di tangannya. Ibu Helena tetap tidak bergerak, wajahnya kaku seperti batu. Matanya beralih dari Miguel ke putrinya, lalu ke kerumunan yang menatapnya dengan penuh harap. Tidak pernah dalam hidupnya dia merasa begitu terbuka, begitu tertekan. Sebagian dari dirinya berteriak untuk mempertahankan postur yang tegas, untuk tidak membungkuk di hadapan orang asing. Tetapi sebagian lagi, yang diam dan tidak nyaman, mulai mempertanyakan apakah dia tidak kehilangan sesuatu yang penting di sepanjang jalan. "Helena," katanya akhirnya, suaranya lebih rendah tetapi masih keras. "Kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan. Kamu mempertaruhkan keselamatanmu, citramu." Gadis itu tidak berkedip. "Aku tidak peduli dengan Citra. Aku peduli dengan Miguel." Nama yang diucapkan dengan begitu tegas membuat Miguel gemetar. Dia merasakan air mata naik, tetapi berjuang untuk menahannya. Tidak ada yang pernah mengucapkan namanya dengan begitu penting. Sang ibu meletakkan tangannya di dahi, menekan pelipisnya. Harga diri dan akal sehat berperang di dalam dirinya. Dia bisa saja menyeret putrinya pulang, mengakhiri adegan yang memalukan itu. Tetapi jauh di lubuk hati dia tahu bahwa luka yang terbuka di antara mereka tidak akan mudah sembuh jika dia melakukannya. Wanita tua bermutiara yang tetap mengamati melangkah maju. Kadang-kadang kita perlu mendengarkan anak muda. Mereka melihat dengan kemurnian yang telah kita hilangkan. Kata-kata itu masuk seperti serpihan ke dalam pikiran Ibu Helena. Dia menutup matanya sejenak, mengingat masa kecilnya sendiri, ketika dia juga dibungkam berkali-kali. Mungkin itu sebabnya dia menjadi begitu kaku. Ketika dia membuka matanya, dia menatap Miguel secara langsung. Anak itu mengecilkan bahunya. Terbiasa dilihat sebagai ancaman, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sekarang masih ada ketidakpercayaan, tetapi ada juga keraguan, dan tersembunyi di bawah lapisan harga diri ada percikan empati. Anak ini, dia mulai ragu-ragu. Dia tidak seperti yang saya bayangkan. Helena tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa jam. Dia hanya anak-anak bu sama seperti saya. Keheningan di taman menjadi mutlak. Ketegangan ada di udara, tetapi sesuatu mulai berubah. Sang ibu menarik napas dalam-dalam, menurunkan bahunya, dan menghela napas panjang seolah-olah dia akhirnya mengakui kekalahan di hadapan kebenaran. Mungkin saya terlalu keras. Kata-kata itu keluar dengan lambat, seolah-olah harganya mahal. Miguel membelalakkan matanya. Tidak bisa. Percaya dia benar-benar mendengarnya. Helena memegang tangannya dengan erat, seolah mengatakan tanpa kata-kata, "Kita berhasil." Perang internal sang ibu belum berakhir, tetapi untuk pertama kalinya dia tampaknya bersedia untuk mendengarkan.
Keheningan di taman hanya dipecahkan oleh suara angin di antara pepohonan. Ibu Helena tampak lebih kecil dari sebelumnya di hadapan kerumunan. Tetapi untuk pertama kalinya, dia tidak mencoba membenarkan dirinya sendiri. Dia hanya mengamati putrinya yang berpegangan tangan dengan Miguel, bingung dengan kekuatan yang dia temukan dalam anak yang begitu kecil. Helena menarik napas dalam-dalam dan dengan suara tegas berkata, "Bu, aku tidak ingin tumbuh dengan berpikir bahwa orang-orang seperti Miguel tidak penting. Dia penting. Setiap orang penting." Kata-kata itu bergema seperti pukulan lembut tetapi tepat. Sang ibu meletakkan tangannya di dada, merasakan sesuatu yang tidak dia akui selama bertahun-tahun. Rasa malu. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa mungkin dia telah lebih salah daripada yang dia ingin terima. Miguel masih tidak percaya mengamati adegan itu. Dadanya berdebar kencang seolah-olah dunia telah terbalik. Untuk pertama kalinya, bukan dia yang meminta, memohon atau diusir. Itu adalah seseorang yang berjuang untuknya. Itu adalah seseorang yang mengatakan dengan lantang bahwa dia berharga. Saya tidak tahu harus berkata apa. Gagap suaranya yang tercekat. Helena tersenyum, menyeka matanya secara diam-diam. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Cukup percaya bahwa kamu tidak sendirian. Kerumunan bergumam setuju. Wanita tua bermutiara itu terharu mengangguk dalam diam, seolah-olah mengkonfirmasi bahwa benih baru telah ditanam di taman itu. Sang ibu dengan hati yang terbagi akhirnya mendekati Miguel, berlutut di depannya, sesuatu yang tidak akan pernah dibayangkan siapapun, dan menarik napas dalam-dalam. Jika kamu mengizinkan, mungkin kita bisa membantu." Kalimat itu keluar dengan gemetar tetapi nyata. Miguel tidak bereaksi. Bantuan bukanlah sesuatu yang dia terima. Selalu datang penolakan. Pintu tertutup, tetapi di sana, di depan ibu gadis yang membelanya, sesuatu yang berbeda muncul, sebuah kemungkinan. Helena tersenyum dan memegang tangannya lebih erat. "Lihat, aku bilang semuanya bisa berubah." Matahari sudah mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna keemasan. Rasanya seperti kota itu sendiri, yang terbiasa dengan kesibukan dan ketidakpedulian, telah berhenti sejenak untuk mendengarkan hati seorang anak. Dan pada sore itu, pelajaran yang kuat ditinggalkan di udara. Bukan uang atau posisi sosial yang mendefinisikan nilai seseorang. Yang benar-benar penting adalah keberanian untuk melihat yang tak terlihat, untuk membela yang tak berdaya, dan untuk mengulurkan tangan ketika semua orang lain memalingkan muka. Miguel menyeka air matanya dengan punggung tangan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa bahwa besok bisa berbeda. Helena masih berpegangan tangan dengannya, tahu bahwa itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, persahabatan tak terduga yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan siapa tahu, cara dunia di sekitarnya melihat martabat manusia. Pada hari-hari berikutnya, hidup Miguel mulai berubah dengan cara yang tak terduga. Helena tidak membiarkan janji yang dibuat di taman hanya menjadi kata-kata yang dibawa oleh angin. Sementara banyak orang dewasa masih berdebat tentang apa yang benar atau salah, dia memutuskan untuk bertindak dengan cara yang sederhana dan langsung, seperti yang hanya bisa dilakukan oleh seorang anak yang bertekad. Dia menggunakan sebagian dari uang sakunya yang disimpan dalam celengan berbentuk istana untuk membeli pakaian baru dan sepasang sepatu untuk Miguel. Dia juga meminta bantuan neneknya, yang selalu memiliki hati yang lebih sensitif, untuk secara diam-diam mengatur tabungan kecil atas namanya. Itu bukan hanya memberi uang. Itu adalah memastikan bahwa dia memiliki titik awal yang baru. Ketika dia menyerahkan sebuah amplop dengan uang kertas yang dilipat rapi kepada Miguel, matanya bersinar dengan ketulusan. "Ini bukan sedekah," jelasnya dengan senyum malu-malu. "Ini adalah kesempatan bagimu untuk membeli apa yang kamu butuhkan, makan ketika kamu lapar, dan mungkin bahkan mulai bermimpi tentang sesuatu yang lebih besar." Miguel memegang amplop itu dengan tangan gemetar, tidak percaya. Dia tidak pernah menerima sesuatu yang hanya untuknya, apalagi dari seseorang yang percaya pada masa depannya. Suaranya yang tercekat hampir tidak bisa mengeluarkan kata-kata. "Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Helena menggelengkan kepala tegas. "Tidak perlu berterima kasih. Cukup janjikan padaku bahwa kamu tidak akan pernah lupa siapa dirimu. Kamu bukan anak jalanan, kamu adalah Miguel." Kata-kata itu menembus hati anak itu seperti kilatan harapan. Untuk pertama kalinya,
Dia tidak hanya merasakan beban masa lalu, tetapi juga ringannya masa depan yang mungkin. Ibu Helena yang masih dalam proses memecahkan harga dirinya, mengamati adegan itu dalam diam. Ada sesuatu yang berbeda pada putrinya, keberanian dan kejelasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan jauh di lubuk hati, dia mulai mengerti bahwa mungkin Miguel lah yang mengajari mereka semua pelajaran yang tak ternilai harganya. Saat matahari terbenam di Cakrawala, mewarnai langit dengan nada keemasan, Miguel tersenyum malu-malu, senyum yang jarang, tetapi penuh dengan kehidupan. Helena membalas dengan senyum lain. Kali ini yakin bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat, dan dengan demikian, dalam persahabatan yang tak terduga itu, lahirlah tidak hanya harapan baru, tetapi juga bukti bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang dimiliki, melainkan pada apa yang dibagikan. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan suka dan berlangganan saluran agar tidak ketinggalan video berikutnya.